Halo semuanya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal ngelakuin bedah materi yang sejujurnya bener-bener di luar nalar. Kita bakal ngebongkar perjalanan kebebasan finansial dari Coach Mario. Kenapa saya bilang di luar nalar? Karena dia ini membalikan semua logika keuangan konvensional, pakai sebuah kerangka kerja yang namanya magnet rezeki. Jadi, buat kamu yang mungkin lagi ngerasa stuck, atau kayaknya masalah keuangan tuh nggak ada jalan keluarnya, pembahasan kita kali ini mungkin bakal memutarbalikkan cara pandang kamu 180 derajat. Yuk kita mulai. Coba deh resapi waktu 10 tahun. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Selama satu dekade penuh, bayangin, dari tahun 2010 sampai 2020, Coach Mario ini dihantui sama beban hutang yang benar-benar nguras energi dan pikiran. Tiap pagi bangun tidur, bebannya masih sama. Yang bikin makin pusing, krediturnya ini nggak mau dibayar pakai sistem cicil, hutangnya harus dibayar lunas sekaligus. Ini benar-benar titik keputusasaan yang nyata banget. Dan gara-gara itu, dia sampai di titik realitas yang paling pahit. 0. Beneran 0 rupiah. Di berbagai fase selama 10 tahun itu, Coach Mario ngerasain banget yang namanya jatuh ke dasar jurang. Nggak ada pemasukan bulanan, tabungan kosong melompong, dan secara harfiah nggak ada uang sisa buat makan besok harinya. Kalau pakai logika normal, kita pasti mikir ini udah akhir dari segalanya kan? Tapi ajaibnya, buat Coach Mario, titik krisis ini justru jadi awal mula kebangkitannya. Masuk ke bagian pertama, perisai dosa, penghalang rezeki. Jadi gini, berdasarkan materi sumber yang kita pelajari, ada satu konsep spiritual yang jadi fondasi utamanya. Konsepnya bilang, kalau setiap manusia itu sebenarnya udah punya jatah rezeki atau kelimpahan yang luar biasa gede. Ibaratnya, udah disiapin nih, rezeki sampai 5 miliar rupiah. Terus pertanyaannya, kenapa kekayaan itu nggak sampai ke tangan kita? Nah, menurut kerangka kerja ini, jawabannya adalah karena ada perisai atau penghalang spiritual. Buat Coach Mario sendiri, dia sadar kalau perisai utamanya adalah riba atau keuntungan finansial dari pekerjaannya di industri kredit mobil. Itulah yang selama ini ngeblokir aliran rezekinya. Dari situ, terjadi pergeseran mindset yang gila banget. Awalnya, Mario ini kerja mati-matian cuma demi uang di perusahaan yang bagus. Tapi anehnya, hasilnya tuh malah bikin anak-anaknya sering sakit dan uang ngerasa kurang terus. Akhirnya, dia banting setir ke mindset kedua, kerja buat Tuhan dan fokus aja ngebantu orang lain. Pergeseran pola pikir inilah yang bikin dia nekat ambil keputusan ekstrim buat cabut dari kerjaan sales mobilnya yang bergaji tinggi, demi ngelepasin rasa bersalah spiritualnya. Lanjut ke bagian kedua, lompatan iman, mengambil risiko besar. Waktu lagi bener-bener bingung dan nggak tahu harus ngapain, Coach Mario pakai sebuah metode yang namanya Garputala. Praktik spiritual ini simpelnya adalah buka Al-Quran secara acak buat nyari petunjuk ilahi di saat situasi lagi nggak pasti banget. Nah, waktu itu dia cuma megang uang sisa Rp1.600.000 buat biaya hidup sebulan keluarganya. Di saat yang sama, ada kelas pelatihan magnet rezeki yang harganya kebetulan persis Rp1.600.000 juga. Dia benar-benar diuji, uang ini buat makan sekeluarga sebulan atau buat ikut pelatihan. Lewat metode Garputala tadi, tebak dia dapat ayat apa? Jawaban persis yang dia baca adalah, ikutilah jalannya orang-orang yang benar. Buat dia, ini tuh ibarat instruksi langsung dari atas yang nggak bisa ditawar lagi. Tanpa mikir panjang besok istri dan anaknya mau makan apa, dia nekat pakai seluruh uang terakhirnya buat ikut pelatihan itu. Benar-benar lompatan iman tanpa jaring pengaman sama sekali. Terus, kamu mungkin mikir, abis nekat gitu dia langsung sukses besar? Kenyataannya nggak sama sekali. Malah awalnya kelihatan kayak bencana finansial yang makin parah. Tahun 2017 abis resign, gajinya 0 selama 3 bulan penuh. Masuk 2018, dia nyoba bikin event organization. Gagal total tanpa untung. Tahun 2019, dia dapat kerjaan, tapi perusahaannya kolaps dan dia nggak digaji 6 bulan. Puncaknya, tahun 2020 pas COVID nyerang, dia diusir dari kontrakan dan di PHK. Bener-bener babak belur. Bagian ketiga, konsep bungkus permen, menyikapi musibah. Nah, ini salah satu analogi paling kuat dari materinya. Namanya konsep bungkus permen. Konsep ini ngajarin kalau bencana atau musibah hidup itu ibarat bungkus permen yang bentuknya jelek dan gak menarik. Tapi, di balik bungkus jelek itu, ada hadiah atau permen raksasa dari Tuhan yang lagi disembunyiin. Logikanya kan sederhana ya, kita nggak bakal bisa makan permen yang manisnya kalau kita nolak buka bungkusnya yang jelek itu. Dan konsep tadi ngelahirin satu prinsip yang dalam banget. Semakin besar musibah, semakin besar rezekinya. Ini bukan cuma quotes motivasi loh. Coach Mario beneran merapin ini pas istrinya masuk rumah sakit kena demam berdarah. Waktu itu, dia nggak punya asuransi dan uang di sakunya cuma sisa Rp100.000. Tapi bukannya nangis atau marah-marah, kerangka kerja ini justru maksa dia buat ngerasa bahagia. Dia benar-benar melompat kegirangan di dalam hati seolah dia baru dapat uang 1 miliar. Kenapa?
Karena dia yakin bungkus musibah yang super gede ini pasti nyimpen hadiah yang sepadan gedenya. Masuk ke bagian 4, muliakan orang lain, tindakan kontraintuitif. Coba deh, posisikan diri kamu. Kalau pakai logika biasa, pas kamu lagi hancur-hancurnya dan cuma punya sisa 50.000 di dompet buat makan anak istri besok, pasti uang itu bakal kamu pegang erat-erat kan? Tapi logika keajaiban dari metode ini malah nuntut sebaliknya. Tengah malam, Mario ngeliat temannya mogok, ban motornya kempes dan butuh bantuan. Bukannya nyimpan uangnya, dia malah ngasih 50.000 terakhirnya itu ke temannya. Dia milih buat memuliakan orang lain yang lagi kesusahan. Biarpun dia sendiri sebenarnya lagi hancur berantakan. Dan disinilah plot twistnya kejadian. Cuma selang 5 menit, ya beneran 5 menit setelah dia ngasih uang terakhirnya dan jalan pulang dengan ikhlas, istrinya udah nunggu di depan pintu. Istrinya bilang kalau tiba-tiba aja ada transferan masuk 5 juta rupiah dari mantan perusahaannya. Bayangin, uang 0 rupiah berubah jadi 5 juta cuma dalam kedipan mata. Bagian kelima, pola keajaiban fokus membantu sesama. Angka 750 ini benar-benar nunjukin titik pasrahnya yang total. Pas dia lagi di titik paling bawah waktu COVID, jangankan beli barang mewah, buat ngutang nasi uduk 5.000 perak di depan rumah aja dia nggak sanggup. Tapi apa yang dia lakuin? Bukannya meratapi nasib, dia malah buka kelas online gratis selama 7 hari buat ngajarin cara lunasin hutang. Dia ngajar 750 orang. Dia bagi-bagiin ilmunya gitu aja buat bantu orang lain yang lagi terpuruk, tanpa ngarepin bayaran sepeser pun. Dan efek dominonya luar biasa. Ratusan muridnya ngelaporin kalau mereka dapat keajaiban dan sukses besar. Karena permintaannya makin membludak, akhirnya dia buka kelas berbayar yang ngebawa pemasukan gede banget. Nah, dengan uang itu, dia pede dong nyamperin krediturnya ke Lampung buat lunasin hutang 10 tahunnya. Tapi ini dia bagian paling gilanya. Sebelum dia sempat ngeluarin duit dan minta maaf, si kreditur malah bilang kalau hutang 10 tahun itu udah diikhlaskan alias lunas. Hutang yang ngehantuin dia 1 dekade lenyap gitu aja tanpa dia harus ngeluarin uang sepeser pun. Benar-benar merinding. Jadi, kalau kita peres semua inti dari materi sumber kita hari ini, rahasia Coach Mario itu bertumpu pada 3 langkah harian ini. Pertama, salah tobat setiap malam buat ngebersihin perisai dosa yang halangin rezeki tadi. Kedua, pakai metode Garputala pas lagi benar-benar buntu dan butuh petunjuk jalan. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Memuliakan orang lain, selalu ngebantu dan ngedahuluin kepentingan orang lain, bahkan di saat kamu sendiri ngerasa udah nggak punya apa-apa. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, saya pengen nitipin satu pertanyaan simpel buat dipikirin. Bungkus permen apa sih dalam hidup kamu sekarang yang sebenarnya lagi nyembunyiin terobosan paling besar buat masa depan kamu? Karena kadang, kegagalan terbesar kita lah yang jadi tempat di mana keajaiban lagi dipersiapkan. Makasih banget udah nemenin saya ngebedah materi luar biasa ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.